I'm sorry to bring you in like this. Elliot Alderson. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mr. Robot. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang kedua. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, ditampilkan Elliot yang bertemu dengan Tyrell Wellick, direktur muda bidang teknologi E-Corp. I'm sorry to bring you in like this. Nothing to do with her hard work, strong ambitions. Bukan dengan kumpulan agen FBI yang kita duga sebelumnya, tapi ternyata 11 pengacara perusahaan Evil Corp. Terjawab, Elliot dipanggil ke tempat ini untuk ditawari menjadi kepala bagian keamanan cyber di Evil Corp. Karena statusnya sebagai perusahaan konglomerat terbesar di dunia, Tyrell menjanjikan dalam 5 tahun ke depan karirnya cemerlang dan menjadi seorang multijutawan. Menurut kita, seharusnya Elliot tidak perlu banyak pertimbangan lagi dan terima saja. Tyrell kemudian mengusir 11 pengacaranya keluar ruangan. Dengan sombongnya, Tyrell mengaku akan diangkat menjadi dirut teknologi termuda di perusahaan ini. Dengan konyolnya, dia ingin berterima kasih kepada hacker itu karena posisinya yang sekarang. Untuk membujuk Elliot, Tyrell membongkar rencana perusahaannya untuk memutuskan kontrak dengan Allsafe, yang bisa berakibat perusahaan tempat Elliot bekerja sekarang akan bangkrut. Satu kalimat yang diucapkan Elliot yang membuat Tyrell sangat kecewa. Aku sudah bahagia dengan tempatku sekarang bekerja, jawab Elliot. Well, I thought I'd ask. Singkat cerita, Elliot diantarkan pulang ke rumahnya oleh anak buah Tyrell yang dijuluki sebagai Mr. X. Saat dia akan memasuki apartemennya, terlihat Sayla yang sedang diganggu oleh seorang pria. Dia menyebut pria itu hanya orang aneh. Saat itu juga, Elliot membeli narkoboy lagi kepada tetangganya ini. Setelah menghirup morfin tersebut, Elliot melakukan peretasan kepada Tyrell Wellick. Bukan hal yang sulit bagi Elliot meretas direktur E-Corp itu meskipun telah terjadi bug shell shock. Tanpa menggunakan verifikasi ganda dengan kata sandi nama kecil istrinya itu dan tanggal kemerdekaan Swedia, Elliot menemukan banyak surel di dalam akun pribadinya. Menurutnya, hidup Tyrell sudah sempurna. Tapi tiba-tiba, Elliot berpikir apakah Tyrell tidak akan menyadari jika dia telah meretasnya? Ataukah ini sebuah jebakan untuk Elliot? Tidak ingin ketakutannya itu terbukti saat itu juga, Elliot memusnahkan jejaknya. Dia cabut semua rangkaian kabel komputernya, kemudian SIM card-nya, dan dia musnahkan menggunakan open listrik. Bahkan, seluruh hardware komputernya dia rusak dengan menggunakan mesin bor hingga tidak berbentuk sama sekali. Singkat cerita, Elliot kembali bekerja di Allsafe. Setelah apa yang terjadi kepadanya, Elliot benar-benar tidak bisa fokus bekerja, terlebih Mr. Robot belum menghubunginya lagi. Gideon memanggilnya. Elliot mendapat kenaikan gaji dari perusahaannya karena tindakan dia saat itu dianggap berhasil menyelamatkan perusahaan ini. Seperti yang kita tahu, file DAT yang diserahkan Elliot kepada FBI secara tidak langsung menjadi petunjuk dan bukti jika Terry Colby adalah pelaku peretasan E-Corp. Satu hal mengejutkan yang diungkapkan Gideon, bahwa Terry Colby mengaku bekerja sama dengan kelompok F Society. Kelompok itu terbukti telah masuk ke lapisan terdalam dari server E-Corp mencuri beberapa terabit surel dan file berharga. Mereka kini mengancam akan mencuri semuanya kecuali FBI membebaskan Colby. Elliot kemudian melihat video ancaman tersebut yang baru saja dipublish oleh kelompok kriminal dunia maya itu. Dengan menggunakan topeng dan kostum sirkus, kelompok F Society yang sebenarnya Elliot tahu itu adalah Mr. Robot. Dalam video yang mereka rilis itu, mereka mengaku telah mengawasi E-Corp sejak lama. Alasannya karena E-Corp telah melakukan penyalahgunaan keuangan bagi orang-orang miskin, korupsi, hingga pembunuhan rakyat tidak berdosa yang ditutup-tutupi.
Mereka tidak akan pernah berhenti melakukan serangan hingga E-Corp benar-benar hancur. Peretasan yang dilakukan kemarin adalah peringatan terakhir kecuali E-Corp mengabulkan tuntutan mereka. Yang pertama, keluarkan Terry Colby dari dalam penjara. Dan kedua, bebaskan orang-orang yang tertindas yang memiliki hutang kepada E-Corp. Yang terakhir dan paling tidak mungkin adalah membubarkan perusahaan konglomerat terbesar ini. Kemudian asetnya disumbangkan untuk kegiatan amal di seluruh dunia. Pertanyaan besar bagi Elliot, apakah F Society ini benar-benar Mr. Robot atau kelompok lainnya yang memanfaatkan situasi ini? Di kopayan heula atuh guys. Madap. Dalam perjalanan pulang, Elliot berpapasan dengan Angela dan pacarnya untuk mengajaknya kencan ganda. Dalam posisi pikirannya yang lagi kacau ditambah dia merasa sedang diawasi, Elliot hanya menjawab dia setuju. Padahal faktanya dia belum punya pacar. Elliot berencana untuk menghilangkan jejak, memutuskan hubungannya dengan kelompok F Society yang dipimpin Mr. Robot. Tanpa dia duga, Darlene sudah berada di dalam apartemennya. Why the hell are you in my shower? Well, I was waiting. Anggota F Society ini datang untuk mengajak Elliot berkumpul lagi dengan anggota lainnya. Melanjutkan perjalanan menggunakan kereta, Elliot tidak mendapat jawaban yang puas cara Darlene mendapatkan alamat rumahnya. Meskipun jelas bagi seorang hacker, hal itu bukanlah masalah yang sulit. Dalam pikirannya, Elliot sempat berencana untuk terbuka kepada Gideon tentang semua yang terjadi kepadanya. Tapi dia masih bimbang lakukan atau tidak. Tiba-tiba, Darlene mendorong Elliot masuk ke gerbong kereta lain karena terlihat dua orang mencurigakan membuntuti mereka. Satu hal yang ditakutkan Elliot, jika Tyrell tahu dia terlibat dengan kelompok hacktivis ini, maka resikonya dia akan masuk penjara atau terbunuh. Singkat cerita, mereka berdua sampai di markasnya Mr. Robot. Kedatangan Elliot disambut oleh anggota lainnya. Mereka membahas tentang proyek Steel Mountain. Elliot yang baru bergabung tentu saja bingung apa yang mereka bahas ini. Secara pribadi, Mr. Robot meminta Elliot untuk fokus pada proyek mereka sebenarnya, tentang pabrik komet gas alam yang berada di Albany yang rencananya akan diledakkan. Faktanya, Steel Mountain adalah pusat dari penyimpanan data untuk semua perusahaan, termasuk salah satunya Evil Corp. Lokasi Steel Mountain berada di sebelah pabrik gas tersebut. Tujuan Mr. Robot adalah menghancurkan pita penyimpanan cadangan mereka. Mr. Robot tidak peduli meskipun tempat itu berada dalam siaga tinggi setelah kasus peretasan itu. Jika dia berhasil membobol pusat penyimpanan data itu, berbagai bukti tindakan rasisme, seksisme, dan fasisme yang dilakukan pimpinan mereka akan terbongkar. Di sini sudah jelas jika pria bertopeng yang muncul di televisi itu adalah Mr. Robot. Dengan meminta tebusan pembebasan Colby itu adalah strategi dan ide jenius dari si cewek berkerudung bernama Trenton. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian aparat kepada kelompok ini. Dengan menggunakan izin keamanan Allsafe, Elliot akan meretas perangkat kontrol komet, tingkatkan tekanan hingga menimbulkan ledakan pipa gas yang berakibat hancurnya Steel Mountain. Yang Elliot khawatirkan bagaimana dengan nasib para pekerja di sana. Dia sama sekali tidak mau menghilangkan nyawa orang tidak bersalah. Dengan simpelnya, Mr. Robot menjawab alarm akan menyala lebih dulu dan mereka semua akan selamat. Jikalaupun ada korban, menurutnya ini adalah perang, selalu ada pengorbanan. Setelah ledakan tersebut, worm buatan Darlene akan langsung disisipkan ke pusat data Amerika dengan bantuan Elliot tentunya. Sedangkan data cadangan mereka di pusat data di Tiongkok akan diurus oleh Dark Army. Menurut yang Elliot ketahui, kelompok ini tidak punya aturan. Mereka meretas siapa saja termasuk para teroris, Korea Utara hingga Iran dan Rusia. Itulah intinya, Mr. Robot yakin mereka juga membenci kapitalisme Amerika seperti yang lainnya. Elliot merasa tindakan ini terlalu jauh, dia tidak mau membunuh siapapun. Mr. Robot memberi pilihan terakhir karena jika kakinya sudah melangkah keluar dari tempat ini, itu artinya Elliot bukan bagian dari mereka lagi. Satu hal yang diketahui juga oleh Mr. Robot, jika ayah Elliot bukanlah meninggal biasa, tapi dibunuh dengan perlahan oleh para keparat konglomerat itu. Darlene yang berada di luar pun tidak bisa menghentikan keputusan Elliot. Memasuki kereta, Elliot sempat berpikir apakah akan melaporkan rencana kejahatan mereka itu atau tidak. Elliot harus memikirkan solusi atas masalahnya ini. Kembali pulang, Elliot masuk terlebih dulu ke dalam apartemen Shayla.
Tak diduga, si pria yang sebelumnya terlihat memaksa kepada Shayla berada di sana. Elliot khawatir Shayla yang berada di dalam kamar mandi yang dikunci tidak menjawab panggilannya. Pria berbahaya bernama Fernando Vera ini menyuruh Elliot untuk duduk. Faktanya, dialah yang memasok obat-obatan kepada Shayla, termasuk morfin dan obat penawarnya yang seringkali dikonsumsi oleh Elliot. Pria ini pernah diretas oleh Elliot. Selain menjalankan bisnis secara offline, dia juga aktif memasarkan barang haram itu melalui Facebook, Twitter, dan tidak lupa juga dengan micet. Elliot tidak mengerti kenapa polisi belum menangkap anggota gangster ini, padahal bukti-buktinya sudah jelas. Dengan pistol yang dia bawa itu, tentunya Elliot harus bermain cerdas jika ingin menjauhkannya dari Shayla. Tapi masalahnya, Elliot sendiri masih ketergantungan obat-obatan, dan pria ini juga satu-satunya pemasok untuk Shayla. Ellie. What do you mean? Depressed and sullen. And then I realized that shit was my power. Truly hate yourself. Trust you respect this boundary. Setelah pria ini pergi, Elliot menggunakan keahliannya untuk membuka kunci pintu. Rupanya, Shayla tidak sadarkan diri di dalam bak mandi dengan luka di wajahnya. Elliot ingin membawanya ke rumah sakit untuk memastikan Shayla dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia yakin jika Shayla telah diperkaos pria bejat itu. Tapi dia menolak karena Shayla masih membutuhkan si Fernando sebagai pemasoknya. Apalagi dia memberinya diskon besar-besaran. I'm serious, Elliot. Do you mind sleeping here tonight? Disinilah Elliot kembali berpikir apa yang dikatakan Mr. Robot ada benarnya. Elliot bertekad untuk menyingkirkan Fernando dengan caranya. Masalahnya bukan dengan morfin yang dibutuhkannya, tapi penawarnya Suboxone yang tidak dijual di jalanan. Pilihannya adalah Elliot harus menghentikan kecanduannya agar dia bisa benar-benar menyingkirkan gangster itu. Setelah sekian lama, Elliot kembali menemui psikolognya. Saat dia menceritakan kembali kisah yang terjadi kepadanya, di saat yang sama ditampilkan jika Elliot telah mengirim bukti-bukti kejahatan Fernando Vera kepada aparat hukum. Can't even pick our own. Tak berselang lama, polisi menangkap Fernando dan beberapa anggota gangster lainnya yang terbukti telah menjadi pemasok obat terlarang dan kepemilikan senjata api ilegal. Elliot merasa sudah ditakdirkan menjadi bagian dari rencana ini untuk melakukan hal-hal yang istimewa. Seperti biasanya, Elliot menyembunyikan sesuatu yang tidak mau diungkap lebih jauh kepada Krista jika dia seorang hacker. Seperti kasus kematian ayahnya yang meninggal karena kanker, tapi perusahaan tempat dia bekerja tidak menjamin kesehatannya. Elliot harus membuat keputusan penting dalam hidupnya. Krista tidak bisa membantunya jika Elliot terus menyembunyikannya. Semakin dipaksa, Elliot merasa semakin tertekan dan makin tidak mau membuka dirinya. Elliot akhirnya kembali ke apartemennya. Angela mencoba menghubungi Elliot karena dia khawatir terjadi sesuatu kepada sahabatnya itu. Tanpa sepengetahuan Angela, Ollie mendapat email dari selingkuhannya yang bernama Stella. Dia mengajaknya untuk bertemu malam ini. Ollie berpura-pura kepada Angela akan menemui temannya untuk minum. Tanpa sepengetahuan Ollie, ternyata Elliot sudah meretas laptop dan kameranya. Di keesokan harinya, Elliot kembali menemui Mr. Robot. Dia mengoreksi keputusannya untuk keluar dari kelompok App Society. Elliot mengaku sudah menemukan cara untuk mengambil data cadangannya tanpa harus meledakkan pipanya. Mr. Robot hanya meminta satu syarat kepada Elliot jika dia ingin diterima kembali bergabung dengannya. Ceritakan tentang ayah Elliot sampai akhirnya dia meninggal. Terungkap jika ayah Elliot itu ternyata seorang teknisi komputer handal di Evil Corp. Suatu hari, ayah Elliot dipecat tanpa tahu sebabnya. Tak ada yang tahu termasuk ibunya jika ayah Elliot divonis leukemia. Karena kondisinya semakin parah, Elliot akhirnya memberitahu ibunya. Tapi hal itu justru membuat ayahnya kecewa, hingga Elliot pernah didorong dari atas jendela yang mengakibatkan tangannya patah. Setelah kejadian itu, hingga akhir hayatnya, Elliot tidak pernah lagi berkomunikasi. Saat Mr. Robot sudah memahami perasaan Elliot, tiba-tiba dia malah mendorongnya. I was 8 years old. Lalu, apa yang terjadi dengan Elliot? Film pun berlanjut ke episode 3.